warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Oke, langsung saja kita masuk mengenai pengertian matriks. Nah, pengertian matriks di sini adalah matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Jadi dia diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, yang mana susunan bilangan tersebut diletakkan dalam tanda kurung biasa, jadi bisa menggunakan tanda kurung biasa atau nanti bisa juga menggunakan tanda kurung siku. Nah, bilangan tersebut biasanya dinamakan dengan anggota atau elemen matriks. Kita langsung lihat contoh bentuk matriks di samping. Nah, pada contoh matriks di samping, yang pertama ini contoh matriks menggunakan tanda kurung biasa, jadi seperti ini tanda kurung biasa. Nah, atau yang di sebelahnya di sini ini menggunakan tanda kurung siku. Jadi, bilangan yang berada di dalam tanda kurung ini dinamakan dengan anggota matriks atau disebut juga dengan elemen matriks. Jadi, 21, 17, 18, 6 sampai di sebelah sini ini dinamakan dengan elemen matriks. Nah, kemudian dia diatur menurut aturan baris dan kolom. Yang mana sih baris? Nah, jadi baris itu dari kiri ke kanan. Di sini untuk baris pertama dulu ada 21, 17, 18, 6. Ini adalah elemen matriks baris pertama. Jadi ini elemen matriks baris pertama. 25, 6, 10, 5. Ini adalah elemen matriks baris kedua. Kemudian ada 16, 18, 17, 11. Nah, ini adalah elemen matriks baris ketiga. Dari atas ke bawah, sini 21, 25, 16, ini adalah elemen matriks kolom pertama, kolom 1. 17, 6, 18. Ini adalah elemen matriks kolom kedua. 18, 10, 7. Ini adalah kolom ketiga. Jadi 18, 10, 7. Ini adalah elemen matriks kolom ketiga. Kolom ketiga. 6, 5, 11 di sini. Nah, ini adalah elemen matriks kolom keempat. Oke. Jadi, misalkan nih ditanyakan, berapakah elemen matriks baris kedua, kolom kedua? Jadi ini kita cari dulu baris kedua, elemen matriks baris kedua, ada 25, 6, 10, 5, kemudian kita cari yang berada di kolom 2. Oh, kolom 2 ternyata ada 6. Jadi elemen matriks baris kedua, kolom kedua adalah 6. Atau misalkan ditanyakan elemen matriks baris ketiga, ini baris ketiga, kolom pertama, kita cari yang kolom pertama, ternyata ada si 16. Jadi elemen matriks baris ketiga kolom ke-1 adalah 16. Oke, langsung lanjut ke notasi dan ordo matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, kemudian jika suatu matriks terdiri atas M baris N kolom, maka M kalian menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Di sini, jadi matriks ini dinamakan dengan matriks A. Ordonya karena ini tadi dia mempunyai 3 baris, 1, 2, 3. Kemudian mempunyai 4 kolom, maka ordonya adalah 3 kali 4. Jadi biasanya ditulisnya seperti ini. Ditulisnya seharusnya di sini A 3 kali 4. A 3 kali 4, yang mana ini menyatakan banyak baris untuk 3 dan 4 menyatakan banyak kolom. Jadi untuk penamaan matriks menggunakan huruf kapital, untuk elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Misalkan ditanyakannya A1, 2. Ini artinya adalah ditanyakan elemen matriks A baris pertama kolom kedua. Jadi ini baris pertama, kolom kedua ada 17. Berarti A1, 2 di sini adalah 17. Misalkan lagi ini ditanyakannya A24. A24. Artinya
kita disuruh mencari elemen matriks A baris kedua kolom keempat. Kita cari ini baris kedua kolom keempat ada 5. Berarti A24 ada 5. Paham ya untuk notasi dan ordo matriks serta elemennya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam matriks. Nah, macam-macam matriks di sini dibedakan menjadi 2. Ada yang berdasarkan banyak baris dan kolom. Kemudian ada berdasarkan pola elemen. Pertama kita bahas dulu berdasarkan banyak baris dan kolom. Nah, berdasarkan banyak baris dan kolom, yang pertama ada namanya matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Contohnya, misalkan ada matriks A, dia hanya terdiri dari satu baris. 1, 2, 3, 4. Nih, dia hanya terdiri dari satu baris, namun terdiri dari 4 kolom. Jadi, matriks baris di sini adalah matriks yang terdiri hanya satu baris, kolomnya bebas banyaknya. Jadi di sini 1 kali 4. Kemudian yang kedua ada matriks kolom, adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Kalau ini kebalikan dari matriks baris. Jadi kolomnya cuma 1. Oke, kita contohkan. Dia hanya terdiri dari satu kolom. Nah, ini ada terdiri dari 2 baris, cuma punya satu kolom. Jadi ordo matriks di sini adalah 2 kali 1 karena cuma terdiri dari 2 baris dan satu kolom. Jadi disebut dengan matriks kolom karena hanya terdiri dari satu kolom. Yang ketiga ada namanya matriks persegi panjang, adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Jadi banyak baris dan kolomnya berbeda. Misalkan ada matriks C. Oke, baris dan kolomnya berbeda. 25, 01, min 2, 3. Nah, jadi di sini dia terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3, dan terdiri atas 2 kolom, 1, 2. Jadi ordonya di sini adalah 3 kali 2. Jadi matriks persegi panjang adalah matriks yang barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Ini barisnya 3, kolomnya 2. Jadi dinamakan dengan matriks persegi panjang. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan matriks persegi, adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolomnya sama. Oke, misalkan ada matriks D, banyak baris dan kolomnya sama, 2, 1, 0, 4. Nah, ini banyak baris dan kolomnya sama. Ini ordonya 2 kali 2. Jadi banyak barisnya 2, kolomnya 2. Ini dinamakan dengan matriks persegi. Atau kalau untuk yang 3 kali 3, contoh lain, misalkan D 1, 3, 0, min 1, 2, 1, 0, 5, 0. Nah, ini matriks persegi berordo 3 kali 3. Nah, di dalam matriks persegi ini dikenal istilah diagonal utama. Jadi diagonal utama itu yang di sini. Ini dinamakan dengan diagonal utama. Nah, elemennya adalah 2, 4. Kalau untuk yang 3 kali 3 di sini adalah 1, 2, 0. Nah, ini diagonal utama. Disebut dengan diagonal utama. Oke. Nah, kebalikannya 0, 2, 0. Ini dinamakan dengan diagonal samping. Jadi kalau yang di sini 1, 0. Ini 1, 0 dinamakan dengan diagonal samping. Nah, untuk diagonal utama, untuk matriks persegi ini ada istilah trace. Jadi trace ini adalah hasil penjumlahan elemen diagonal utama. Jadi trace untuk matriks di sini adalah 1 ditambah 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 3. Jadi untuk trace matriks yang ini diagonal yang berordo 3 kali 3 adalah 3. Untuk trace yang ini berarti 6 karena 2 tambah 4. Oke, lanjut ke matriks berdasarkan pola elemen. Yang pertama ada namanya matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi semua elemennya bernilai 0. Misalnya contohnya ada matriks O.
elemennya semuanya bernilai 0. Nah, ini ordonya 2 kali 2. Selain matriks 0, dia juga matriks persegi. Jadi semua elemennya bernilai 0. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan matriks diagonal. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Jadi, diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0, tapi elemen lainnya bernilai 0. Sini kita contohkan 2, 0, 0 untuk 3 kali 3 ya ini ya. Ini 0, sini bisa 0, 5, sini 0. Sini juga 0, kemudian di sini 0, di sini 0, di sini 1. Jadi ini diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0. Ya. Jadi di sini diagonalnya ada 2, ada 0, ada 1. Jadi tidak semuanya bernilai 0, tetapi elemen yang lain bernilai 0. Nah, ini contoh matriks diagonal. Oke, selanjutnya ini ordonya 3 kali 3. Selanjutnya ada matriks identitas. Jadi matriks identitas ini adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen yang lain sama dengan 0. Jadi biasanya disimbolkan dengan I untuk matriks identitas yang berordo 2 kali 2 dulu. Jadi diagonal utamanya 1, selainnya 0. Nah, seperti ini contohnya. Ini 2 kali 2. Untuk identitas yang 3 kali 3, jadi diagonal utamanya 1, di 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi ini pada diagonal utamanya semuanya bernilai 1, selainnya 0. Nah, kemudian selanjutnya ada matriks segitiga, adalah matriks persegi berordo n kali n dengan elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi untuk matriks segitiga ini terdiri dari 2, ada matriks segitiga atas, ada juga disebut dengan matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Contoh untuk matriks segitiga atas dulu ya. Misalkan, jadi kan matriks persegi nih. 1, 1, 2. Jadi dia di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi di sini 0, 5, 1, 0, 0, 3. Nah, ini contoh matriks segitiga atas. Jadi setiap elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi di sini nih matriks segitiga atas ini berbentuk segitiga. Jadi ini diagonal utamanya 153, di bawah diagonal utamanya dia bernilai 0. Ini contoh matriks segitiga atas. Untuk segitiga bawah dia kebalikannya, berarti nanti angkanya yang di sini, nolnya di atas sini. Nah, itu matriks segitiga bawah. Ini ordonya 3 kali 3. Oke, sekarang lanjut untuk transpos suatu matriks. Nah, untuk transpos matriks ini adalah perubahan posisi elemen matriks yang mana yang awalnya matriks elemen baris, atau lebih sederhananya adalah baris dirubah menjadi kolom. Nah, kemudian untuk notasinya dinyatakan dengan bisa penulisan seperti ini, A aksen ini, atau bisa juga dengan A transpos. Ini ditulisnya T-nya di atas ya, seperti pangkat, jadi gini. Dibacanya A transpos. Nih, jika A contohnya, jika A sama dengan terdiri dari 3 baris 4 kolom, jadi baris pertama 2, 3, 4, 0. Ketika ditranspos, elemen baris pertama ini dia akan menjadi elemen kolom pertama pada matriks A transpos. Jadi di sini 2, 3, 4, 0 dia menjadi kolom pertama. Baris kedua min 5, 2, 1, 0 dia menjadi kolom kedua, min 5, 2, 1, 0 di bawah. Kemudian baris ketiga dia akan menjadi kolom ketiga. Jadi baris diubah menjadi kolom. Kayak contoh lain. Misalkan ada matriks B ordonya 2 kali 2. 3, min 5, 4, 1.
maka B transposnya adalah ini baris ubah menjadi kolom. Jadi 3-5, kemudian baris kedua ubah menjadi kolom kedua. Nah, ini hasil dari B transposnya. Jadi sederhananya baris diubah menjadi kolom untuk transpos matriks. Oke, untuk selanjutnya kesamaan dua matriks. Matriks A dengan banyak baris A, I, J dikatakan sama dengan matriks B, B, I, J. Jika dan hanya jika, yang pertama di sini ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, kemudian yang kedua elemen A yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi untuk semua nilai A, untuk semua nilai I dan J bernilai sama. Jadi untuk lambangnya di sini adalah A sama dengan B. Oke, di sini contoh. Diketahui P sama dengan 2, X plus Y, X min Y 5. Ini ordonya 2 kali 2. Kemudian Q juga berordo 2 kali 2. 2, 1, 3, 5. Nah, jika P sama dengan Q, jadi matriks P ini dikatakan sama dengan Q, kita disuruh menentukan nilai X dan Y. Ini ordonya sudah sama, 2 kali 2. Kemudian elemen yang seletaknya juga sama, karena dia disebutkan di sini P sama dengan Q. Berarti di sini 2 sama dengan 2. X tambah Y di sini sama dengan 1. Kita tuliskan dulu untuk X dan Y. X tambah Y sama dengan 1. Kemudian ini X min Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 3. Nah, 5 ini sudah sama dengan 5. Nah, kita disuruh menentukan X dan Y. Kita lakukan eliminasi. Kita kurang. X dikurang X 0. Y dikurang min Y, ini menjadi plus, jadinya 2Y. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Untuk mendapatkan nilai Y, kita bagi. Jadi min 2 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan min 1. Nah, karena kita sudah menentukan, sudah mendapatkan Y-nya sama dengan min 1, kita substitusi ke persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 1. Kita ganti Y-nya dengan min 1. Sini X sama dengan min 1 sama dengan 1. Kita pindah ruas, jadinya sini 1 tambah 1. Berarti X-nya sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan min 1. Jadi nilai X ini sama dengan 2. Y sama dengan min 1. Sekarang untuk menguji apakah benar, kita masukkan ke sini, kita coba. X2, X-nya 2, Y-nya 1, berarti 2 kurang 1, 1 benar. Yang persamaan di sini, X-nya 2 dikurang min 1, sehingga berubah menjadi tambah. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya, jadi sudah ketemu nilai X-nya 2, Y-nya sama dengan min 1. Demikian pembahasan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.